Siroyo ini artinya itu adalah tidak suka atau benci ya, siro. Nah, nanti ketika yo-nya ini dihilangkan, tuh, kok hilang? Siroyo benci. Suwa Ya, suka. tidak suka atau benci. Nah, ketika yo-nya dihilangkan, jangan bingung. Ya, yorobun. Nah, ini tetap artinya sama. Cuman yang di belakangnya aja yang berbeda. Tapi tetap diartiin dengan sama. Nanti kita akan membahas lebih jauh lagi. Terus di sini ada anheng, dibacanya apa? Neng. Eneng gitu Neng. ya. Dibacanya itu adalah eneng. Neng. Oh iya, Neng. Ya, eneng itu adalah bank ya. Neng cantik. Eneng cantik. Itu kalau di eneng itu bahasa Sunda ya. Kayak yang ini loh penting kalau gajian. Oh, Ketebak. oke oke. Siap. Terus kita lanjut ya. Ini ada Kung Hang. Nah, Kung Hang ini sebenarnya pada saat pelafalannya itu dia lebih lebih terdengar ya hanya. Tapi ada yang kalau di sini kan aturan bacanya kan kongang. Tetapi pada saat listening saya tuh sering mendengarkan itu hanya itu tetap terbaca. Itu ya, kongang, Kung. kongang, kongang. Nah, hampir mirip sih. Memang hampir tidak ada bedanya, tapi apabila pada saat didengarkan benar-benar hiatnya itu pasti ada terbaca gitu. Tapi tetap nggak apa-apa ini aturan pembacaan seperti itu ya, walaupun uh, harus paham dan tahu gitu aja. Terus ada Josimi. Josimi itu berhati-hati atau sungguh-sungguh ya artinya. Josimi. Nah, ini bacanya apa? Bukan Josimhi tetapi Josimi. Itu ya. Oke, ya Robun, dari sini ada yang belum paham? Gongang apa? Hongang itu adalah bandara ya? Bandara. Josimi. Mm-mm. Konghang itu bandara, kalau pabrik itu Hangkong kayaknya ya. Saya lupa-lupa inget Josimi. kata-kata dasar tuh padahal nih. Udah banyak yang Josimi. Josimi itu berhati-hati atau sungguh-sungguh? Hati-hati. Mm-mm. Oh, pabrik tuh Kongjang. Oh ya, saya lupa. Oke ya Robin, kita lanjut ya. Kalau yang Hangkong itu pelabuhan. Nah, ini tinggal dibalik ya. Kalau Konghang itu adalah bandara, kalau Hangkong itu pelabuhan. Kalau gonggang hasil, Sam? Konghang Haseo itu sehatlah gitu ya. Haseo, seo itu lu silahkan atau lah rumus tata bahasanya. Gonggang hada. Itu dari kata dasarnya itu adalah gonggang hada. Gonggang hada itu sehat. Kasih Sam. Sama-sama. Taunya tuk-tuk ada. Tuk hada tuh pintar. Oke, nah Hangkong itu adalah pelabuhan ya. Tinggal dibalik katanya. Ini nanti biasanya terbalik-balik. Nggak apa-apa, tapi nanti akan hafal sendiri. Oke, gitu ya. Tapi ini kalau misalkan ini tetap dibaca Hangkong ya, Hangkong. Hangkong di sini ada Kongang. Oke. Oke ya, Rebun. Kita lanjut ke poin ke-8 ya. Poin ke-8, bila ada konsonan hiat bertemu dengan jiat, kiat, diket atau biap, maka Yep. C, ini C ya, huruf C ya.
J ini menjadi Menjadi CH atau C itu ya. Ini CH ya. Jadi ada H-nya semua. Jadi ketika konsonannya hiyet ini huruf J, K, D, B itu berubah menjadi C, K, C, K, T, P gitu ya. Ya, ada H-nya semua. Itu. Nah, contohnya apa? Di sini ada apa? Hurufnya, kosakatanya, ya Robun. Jociman. Bacanya Jociman ya. Jociman itu tapi baik atau Jociman. tapi bagus gitu ya. Nah, di sini ada Jo. Jo itu adalah dari kata dasarnya joda. Joda. Nah, kata dasarnya joda ditambahkan dengan jiman. Jiman itu kata hubung ya, tapi. Nah, danya itu menjadi hilang, menjadi jociman. Itu ya, ya Robun. Terus kita lanjut ke bekwacom. Begha. Be Dibacanya apa ini? bekwacom. Jadi kwacom, bekwacom gitu ya. Begwa. Ya, bekwacom. Bekwacom itu mall ya. Apa atau department store. Ya. Ini ya, bekwacom. Terus ada apa lagi? Bacanya ini bekwacom. Ini jujiman. Ini sebenarnya kalau misalkan No. dibaca jujiman tuh hampir nggak ada perbedaan ya. Jujiman, jujiman. No. Heeh. Nota. Nah, di sini nota. Ya, bacanya Nota. 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 Jadi digetnya ini dia akan berubah menjadi TH. Ya. Hati-hati antara nota dan nota ya. Nota dan Nota. ya. Ada nota, ada nota ya. Kalau nota itu artinya itu memasukkan. Memasukkan. Kalau nota itu artinya meletakkan. Nah, seperti ini Yorobun. Jadi krusialnya apabila perbedaan vokal O dan O itu tidak ada bedanya, nanti takutnya seperti itu. Jadi nota sama nota. Nota sama nota. Nota, nota. Jadi digetnya ini dibacanya bukan noda, tetapi nota. Nota. Mm-mm. Nota. Ya, jadi otomatis nanti teman-teman ketika membaca itu apabila kedengarannya nggak enak itu ya berarti ada hukum bacaannya gitu. Nota itu memasukkan, kalau nota itu meletakkan. Oke, Robun. Dari sini ada yang belum paham untuk poin ke-8. Ada yang belum paham? Cukup, Sam. Oke, cukup ya. Kita lanjut ke poin ke-9. Ini yang misalkan yang nggak on mic ini kalau misalkan nggak saya tanya, itu kalau apabila ada kesusahan silakan disampaikan ya, atau apabila ada ini susah belajarnya silakan disampaikan. Terus yang poin ke-9, bila ada konsonan akhir ing bertemu dengan real, maka real berbunyi menjadi n, gitu ya. Nah, contohnya. Lumayan banyak ya kurang bacanya ya berarti ya. Kenapa?
aturan bacanya lumayan banyak. Aturan baca banyak, cuman pada saat nanti di kosakata itu yang terpakai itu ada beberapa aja, nggak semuanya gitu. Jadi nggak semuanya itu pada saat ada kalimat itu. Nanti kalau misalkan sudah hafalan kosakata itu hafal sendiri kok. Jadi jangan takut pelafalan bunyi ini. Teman-teman jangan jangan takut, aduh harus hafal gini. Enggak. Jadi yang teman-teman harus hafal itu sebenarnya kosakatanya. Pelafalan itu bisa dipelajarin pada saat teman-teman nanti membaca. Itu ya. Jadi nggak usah bingung untuk menghafalkan ini harus bunyi ini harus bunyi ini. Yang penting teman-teman tahu nanti otomatis lama kelamaan akan hafal sendiri. Mengalir sendiri ya Sam. Iya. Oke. Yang poin ke-9 di sini yang bertemu dengan real, maka realnya berbunyi menjadi n ya. Contohnya di sini apa? Iya. Dungryo. Dong. Dungryo itu dibacanya dungnyo. Dongnyo. Dibacanya dungnyo. Dungnyo. Dungnyo itu adalah rekan kerja. Jangni hada. Heeh. Jongni hada. Nah, macayo. Nah, dungnyo itu adalah dungnyo rekan kerja atau partner ya. Dongnyo jang. Terus ada jongnihada. Dongnyo jang. Oke. Gimana? Orang 3 ya. Jongnihada ya. Ini bacanya itu Ya. adalah jongni. Jadi realnya dia akan berubah menjadi n. N. Real itu akan berubah menjadi n. Oke, Yorobun. Terus di sini jongnyu-jang ya. Jongnihada itu merapikan bisa, menata juga bisa ya artinya. Nah, terus ada jongnyu-jang. Halte ya, Halte, ya betul. Jongnyu-jang itu adalah halte. Dungnyo, jongnihada, jongnyu-jang. Bukan dungryo, bukan jongrihada. Nah, itu bacanya jongni. Real itu cuman dibaca pada saat di awal aja ya. R itu ketika dia misalkan ada di paling kiri sendiri. Ya. Oke, kita lanjut ke poin 10. Poin 10 di sini bila ada konsonan M atau miem bertemu dengan real, maka real berbunyi menjadi N. Sama ya. Sama seperti yang di atasnya tadi. Jadi realnya itu berubah menjadi N. Nah, di sini contohnya apa? Ada emnyusu. Oke, emnyusu itu adalah minuman ringan. Terus di sini ada apa? Emnyon. Emnyok ya. Ini kiek ya. Atau Emnyok. Emnyok itu adalah kalender Cina ya. Bukan dalyok mah. Dalyok itu kalender. Nah, kalender di dalam Korea itu ada 2 jenis. Jadi penanggalannya itu seperti kita di Indonesia. Kalau di Indonesia itu ada kalender Islam dan kalender Masehi ya. Nah, Itu juga sama. sama. Jadi perhitungannya itu kalau misalkan kalender Masehi seperti yang kita pakai dalam 1 tahun ini, misalkan Januari sampai Februari itu ya, itu menggunakan perhitungan matahari. Itu namanya kalau di Korea yang nyok. Kalau yang pakai kalender Muharram atau kalender Islam seperti itu, nah itu kan perhitungannya menggunakan bulan. Bulan itu yang di atas maksudnya, yang di luar angkasa itu, bukan bulan Januari. Nah itu namanya emnyok kalau di Korea. Nah, Dalyok. emnyok sama yang nyok.
yang ya. Bisa kan menuliskan yang itu bisa kan? Jadi menulis yang itu bisa kan, Yorobun? Eh, Hmm. Bisa, Sam. oke, bisa ya. Nah, ini ada nyok, ada yang nyok. Kalau kalender, kalender maksudnya adalah tanggalan, itu adalah dalyok. Mirip-mirip kok di Korea itu kosakatanya itu cuman kalau akhir-akhirannya itu mirip-mirip. Cuman beda di depan kadang. Kayak gini nih. Mm-mm. Mul air, gogi daging, bulgogi Nah, ikan. nah itu mulgogi. Ya, betul. Puyeng. Nah, seperti itu. Jadi menghafalnya itu ketika nanti yang kosakatanya digabung, itu berarti teman-teman main logika. Jadi logikanya itu eh, air, mul itu adalah air, air terus ada dagingnya, berarti ada ikannya, itu namanya ikan. Ada ikannya. Daging hidup di air. Ya, daging hidup di air namanya ikan. Gitu aja. Nah, seperti ini, dalyok itu adalah kalender, amnyok itu adalah kalender Cina atau kalender bulan ya. Yang nyok itu adalah kalender Masehi atau kalender yang menggunakan perhitungan matahari. Gitu ya, Yorobun. Paham ya? Kalau gitu kita lanjut ke poin 11. Poin 11 di sini bila ada konsonan akhir diket, ciet, ciet, tiet, ciet, sang siet bertemu dengan nian, maka konsonan tersebut berubah bunyi menjadi n atau nian ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada tulisannya itu detnen, tetapi bacanya bukan detnen. Detnen itu kalau teman-teman melafalkan tuh kan lidah itu beribet ya, susah. Nah, untuk memudahkannya menjadi denen. Dengan Mm. Jadi ketika ada diket bertemu dengan nian, maka maksudnya ini ya, kata ini ya, ada D, J, S, T, C sama S. Nah, itu berubah menjadi N. Terus di sini ada apa? Manen. Ma, Manen ya. Denen ini kalau misalkan dibahasakan Indonesia itu artinya yang didengar ya. Nen itu kalau diartikan itu bukan sebagai topik tetapi dia artinya itu yang. Jadi yang di dalam bahasa Indonesia di dalam bahasa Korea itu ada tiga. Yang akan, yang telah, yang sudah. Nah, nanti mainnya itu di sini. Ada nen ini. Nen terus real Inut. nah seperti itu mainnya di situ ya. Ini Yes, denen sir. yang didengar. Terus di sini ada apa? Manen dari kata mata. Mata itu benar cocok bisa ya. tadi Sam yang pertama tadi apa? Denen, Denen. denen, bukan dednen, Den- bukan dednen tetapi denen. Den- Denen ya, benar. Denen. Terus yang kedua apa? Yorobun? Manen, Manen, inan, manen, Manen. inan. terus inen. Inen itu yang ada. Dari kata dasarnya itu adalah ita. It terus ditambahkan dengan da. Jadi semua ini ada danya. Ini adalah termasuk bentuk kata kerja ya atau sama kata sifat ya kalau ita itu. Jadi kata kerja dan kata sifat itu semua akhirannya itu ada danya. Jadi nggak usah bingung ya Yorobun. Oke, dari sini udah paham semua? Paham saya. Paham ya? Coba kita ke Kak Hadi.
Kak Adi ada Kak Adi. Ya, Sam. Oke, Kak Adi silakan dibaca Kak Adi. Tenen. Oke. Yang kedua, Manen. heeh. Manen. Ya, yang ketiga. Inen. Oke, udah lancar ya Kak Adi, terima kasih. Kita lanjut ke poin 12. Di poin 12, bila ada huruf G atau K ya, G atau K, D, B, S, J bertemu dengan salah satu huruf tersebut. Nah, maksudnya misalkan G-nya ini berada di bacim atau di akhir. G-nya terus bertemu dengan diget atau bertemu dengan biep atau bertemu dengan siet atau bertemu dengan jiet. Nah, seperti itu. Maka huruf belakangnya dibaca rangkap gitu ya. Seperti G, D, B, S, J. Nah, ini akan dibaca huruf rangkap. Nah, ini teman-teman sudah belajar pada saat konsonan tunggal. Jadi ketika di awal dia dibaca G, ketika di akhir dia akan dibaca K. Gitu ya. Nah, masuknya itu akan masuk suaranya mantul ya. Sikdang. Masuknya itu hukum bacaan akan masuk ke hukum bacaan ini. Jadi di akhir itu dia akan masuk ke hukum bacaan ini. Adalah seperti itu. Jadi G nanti ketika dia ada di suku kata, nah seperti ini ya, dia akan berubah. Misalkan D ini berubah menjadi T. Nah, contohnya di sini ada sikdang. Sikdang itu adalah rumah makan, tetapi dibacanya bukan sikdang, tapi apa ya Robun? Siktang. Jadi digetnya ini berubah menjadi D, T ya. Nah, Rumah makan sama restoran. sama restoran, restoran sama, rumah makan bisa, restoran juga bisa ya. Sebenarnya Oh, rumah sik. Pakai K berarti ya, sik K. siktang, siktang yang berubah itu digetnya ya. Jadi digetnya yang berubah, bukan G-nya ya. Kalau kieknya ini kan tetap dibacanya K ya. Jadi apabila dia ada di akhiran, dia akan berubah menjadi K. G-nya berubah menjadi K di akhir gitu ya. Terus digetnya ini yang menjadi konsonan di awal setelah kiek, dia akan berubah menjadi T. Siktang. Siktang. Sebenarnya kalau restoran itu ada sendiri ya, bukan siktang ya. Ada ya, kalau nggak salah itu bupe, bupe ya. Restoran tuh. Jadi siktang itu lebih ke rumah makannya. Kalau restoran tuh bupe. Terus di sini ada apa ya Robun? Dibacanya apa nih? Apa nih bacanya nih? Yang kedua. Deta. Macayo deta ya. Bacanya adalah deta, bukan deda, tetapi deta. Terus deta itu mendengar ya. Itu adalah kata kerja. Terus di sini ada apa? Tokbaro. Ya, Tokparo. tokparo ya. Tokparo. Jadi B-nya ini dia akan berubah menjadi P. Tokparo. Artinya lurus. Nah, terus ada apa lagi ini? Japji. 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 Jadi Japji. japji
Japji ya. Japji, pakainya C ya, Japji. Bukan Japji, tetapi Japji. Nah, artinya itu adalah Japji. piring. Oke, dari sini paham ya, Yorobun ya. Jadi kalau misalkan ada ini rumah makan Siktang, Deta, Tokparo, Japji, nah itu berubah ya. Jadi jangan dibaca huruf J-nya, Japji, tapi dibaca Japji. Tokbaro dibacanya itu Tokparo. Deda dibacanya Deta. Sikdang dibacanya Siktang. Itu ya. Nah, kita lanjut ke poin 13. Saya artinya Kenapa? tadi Japji artinya apa sih? Japji itu piring. Oh, piring Sam. Ya. Di sini majalah Sam. Kita jauh banget ya. Ya kalau misalkan saya salah koreksi ya. Soalnya saya lupa-lupa inget Di kamus saya majalah Sam. majalah ya. Oh ya, berarti Japsi. Iya, Kalau majalah. piring, kalau piring itu Kalau Japsi ya. piring itu Lijon. Jamsi. Japsi. Kapsi. Japsi. Jadi hampir mirip. Kalau misalkan saya salah koreksi nggak apa-apa. Karena saya Oke. juga lagi belajar. Ini sudah lama nggak hafalan saya. Terus kita lanjut. Bencana. Nih, 감사합니다. Kita lanjut ke poin 13. Bila ada konsonan akhir tiet bertemu dengan vokal i, maka tietnya ini atau t berubah bunyi menjadi c. Ya. Contohnya apa? Di sini ada gat i. Gaci. Nah, bacanya gaji. Gaji itu bersama atau dengan ya. Gaji. Hah? Gaji. 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 Bacanya Gaji. bukan gati. Gaci, baci. Mm-mm. Gaji. Gaji. Gaji ya, dibacanya gaji. Terus ada puji. Puji. Di sini ada puji. Puji ini sama ya? Puji ya? Buci. Oh, puji ya. Itu baci lah. Oh, Yang di bawah Puji apa? Buci yang di atas. Cicin. ini sama-sama tiet ya kayaknya ini. Sama-sama. Oh ya, sama-sama tiet. Oh, puji sama baci. Oh iya, sorry. Kasil. Puji sama baci beda. Matanya lagi selewer. Ada puji, Kan. ada puji Sana. sama baci ya, Yorobun. Gaci apa? Nah, baci apa artinya? Ayo, siapa yang tahu? Ladang Sam. Ya, betul ya. Bat itu adalah ladang. Terus kalau puji, Menempel. nempel ya. Puji. Kalau menempel, mencabut, melepas, ya menempel. Nah, teman-teman, saya kasih saran sekalian ya. Kalau misalkan mau menghafal itu sekalian sama lawan katanya lebih baik ya. Nanti pada saat hafalan kosakata. Jadi itu lebih mudah. Jadi menempelnya itu lebih enak. Maksudnya menempel di otaknya ya. Hitam putih. Gitu ya, Yorobun. Terus Jadi menempel sama pas gitu. menempel itu sama melepas. Yang siang. Kalau melepas, dalam mencabut itu pulda ya. Neda. Pulda, pakai PH ya. Pulda. Terus yang nomor poin ke-14, kita masuk ke vokal ui atau ei. Ada yang membaca ei, ada yang membaca ui ya. Jadi yang bener mana? Yang benar itu sebenarnya ei. Tapi tapi pada saat nanti listening itu terdengarnya seperti wi. Seperti kosakata wisa ya.
Uisa itu adalah dokter. Nah, itu lebih terdengar seperti UI. Nah, tidak ada masalah. Ini EI atau UI itu kalau dilafalkan tuh hampir mirip. Jadi tidak ada masalah ini. Cuman satu soalnya kosakata vokalnya itu cuman satu. Nah, ini dia ada tata letaknya yang bisa merubah bunyinya. Vokal dibaca jika terletak di awal kata. Contohnya apa? Di sini ada eija. Ini dibacanya eija. Eija itu kursi. Kursi. Kalau meja itu takja. Takja. Nah, seperti itu. Takja. Nah, terus di sini yang kedua itu tetap dibaca atau wi ya. Wisa. Kalau saya sih lebih enak wisa biasanya. Tapi kalau teman-teman bacanya Isa, nggak apa-apa, karena memang di sini vokalnya cuma satu, jadi nggak ada masalah. Tapi kalau seperti O dan O, itu kan vokalnya ada dua, jadi permasalahannya ada di pelafalannya nanti atau pada saat penulisannya. Tapi kalau ini vokal mau dibaca wi, ya cuman itu vokalnya. Oke, kita lanjut ya. Di sini ada Isa, itu adalah dokter. Oisha. Terus? Ini apa? Kenapa? Ini. Wimi itu arti ya, atau makna. Saya udah bulan 2 atau bulan 3 kayaknya ngajarin ini. Kok kosakatanya udah ada yang hilang ternyata. Terus kita lanjut. Berarti Sam udah ikut ujian ya, Sam? Udah, saya udah ujian ya, karena belum rezeki ya, cuman dapat 90. Jadi 40. Tahun ini kan ya? Kenapa? Iya, tahun kemarin ini saya ujian tuh bulan berapa ya kemarin ya? Saya lupa. Bulan 8 ya kayak. Iya, bulan 8 saya. Tinggal nunggu SLC atau gimana, Sam? Enggak, jadi kurang KKM-nya 92,5. Nah, untuk manufaktur itu tahun ini memang KKM-nya menggila. Yang sebelumnya itu cuman 85 atau 875 itu udah bisa lolos. Nah, sekarang 92,5. Nah, perkiraan itu dulu KKM itu salah 5 ya. Salah 5 atau salah 6 minimalnya atau maksimalnya bisa berangkat manufaktur. Ternyata harus salah 3 dari 40 soal. Salah Sam 3. gelombang kedua ya, Sam? Kenapa? Gelombang kedua ya manufaktur ya, atau gelombang ketiga ya? Gelombang kedua saya gelombang kedua paling akhir tanggal 26. Saya nggak jadi. Saya tak jadi pergi. Nggak dikasih cuti dari itu. Oh, nggak dikasih cuti ya, sayang banget. Saya pun gelombang kedua tanggal 23, tapi saya Juli. Oh, Juli. Oh, iya. Sayang banget, itu sebenarnya bisa dicobain untuk pengalaman ya. Iya sih, Sam. Tiket pun udah di booking, terpaksa dikembalikan lagi duitnya. Oh, gitu. Ya, sayang banget ya. Iya. Oke. Siap. Kita lanjut ya, Yorupun ya. Terus kita lanjut ke vokal dibaca. Nah, tadi kan kalau di awal dibacanya tetap nih. Nah, sekarang dia akan berubah menjadi i. Ya. Berubah menjadi i jika terletak di awal atau posisi di tengah. Pokoknya ada di tengah aja. Di tengah kata seperti ini dia akan dibaca i. Itu ya. Nah, atau sebenarnya ini kalau misalkan W itu ada terusannya ya. Ini W hada ini. Nah,
Wei hada. Nah, seperti ini dibacanya wei. Nah, yang di sini ada apa ini? Pio? Pioni. Ah, Pionijo. Wih. pionijom ya. Jam. Dibacanya adalah i. Jadi pioni biasa ya, bukan pionei, tapi pioni. Yo. Pioni. Jom. Pioni, Pioni Pioni. Jom itu supermarket ya. Market 24. Warung Madura ya. Keluar. Oke. Terus Yoni. Pioni Jom. Terus yang kedua ini adalah wei. Nah, ini bacanya w ya. Ini kan vokal W terus ditambahkan dengan H. Jadi bacanya W. Jom. W Oh. ada. W. Yoni. Wih, ada. W ada itu rapat ya. Berarti di buku kurang ini ya? Iya, tapi sebenarnya WI aja nggak apa-apa. Hada ini sebenarnya juga termasuk kata kerja. Tapi kalau WI itu adalah rapat artinya. Kalau ada hadanya berarti melakukan rapat gitu ya. Wih, ada. Oh, emang. Oke, terus kita lanjut. Dari sini udah nggak ada kesulitan ya antara oi dan i ya. Dibaca apa? Dibaca oi pada saat di awal. Ya, Terus dibaca i jika dia berada di tengah atau tengah. Terus ini ada lagi nih satu lagi. Vokal ei dibaca e jika digunakan sebagai kata ganti kepemilikan. Nah, itu ya. Misalkan di sini contohnya ada apa? Abojie. Abojie sinbal. Aboji itu adalah ayah. Ini artinya itu kepemilikan. Sinbal itu bisa sepatu, bisa alas kaki. Sepatu. Bisa sepatu, bisa alas kaki ya, sinbal itu. Tergantung nanti konteksnya itu seperti apa. Nah, seperti ini. Jadi sepatunya ayah. Nah, cara membacanya seperti ini. Kemarin ada yang tanya ya, Mas Bagus ya kalau nggak salah ya. Nah, cara membaca kosakata itu dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Nah, kita tetap membacanya itu dari kiri ke kanan, abojie, sinbal. Tetapi pada saat Itu bukan bahasa Arab. kenapa? Kalau dari kanan kan bahasa Arab. Iya, tapi kalau misalkan mau mengartikan itu dari kanan, terus jalan ke kiri. Nah, seperti ini. Kayak bahasa Inggris. Jadi artinya sepatunya ayah. Nah, ini baru pengertiannya dari kanan ke kiri. Seperti itu ya. Oke, Robun bisa ya. Terus yang kedua, Onie Cinggu. Onie Cinggu berarti artinya dari belakang dulu. Kata perempuan. Temannya Puan. Ayo coba yang bisa atau yang mau mengartikan. Temannya kakak perempuan. Jinggu tuh olahraga kan. Kenapa? Jinggu tuh kakak perempuan. Oni itu adalah kakak perempuan. Jika yang memanggil itu adalah adik perempuan. Itu ya. Terus oi kepemilikan. Terus cinggu teman berarti temannya kakak gitu ya. Temannya kakak perempuan. Cara mengartikannya seperti itu. Terus Hangguge. Biasa ya. Hangguke kejol.
Gejol. Hangguke gejol. Hangguk itu Hangguk itu adalah Musimnya itu kan Korea. Oke. Ei ya. kepemilikan. Gejol itu artinya adalah musim. musim Heeh. Berarti musimnya Korea. Korea. Kalau Indonesia ya Indonesiae Gejol, musimnya Indonesia. Nah, seperti itu. Cool. Jadi ei jika dia berada di belakang bunyinya e. Jika di tengah bunyinya i. Betul. Itu ya, Yorobun, nggak usah bingung ya. Nanti yang di tengah dibaca wi, pionioi, pionioi. Kalau depan ui, Heeh. kalau tengah i, belakang e. Nah seperti itu. Ini harus kalau sudah masuk seperti ini harus dibaca terus. Harus latihan membaca maksudnya. Ya. Nah, Singkatan Coba Tem, yang terakhir apa saya ulangin sih? yang terakhir Han apa? Hangguke Kejol, musimnya Korea. Hanguke. Musimnya Korea. Hangguk gitu. Musim Korea itu ada berapa? Ada 4. Empat kalau dipakai musim itu angka apa? Ada yang tahu? Angka sino atau angka Eh, asli? Hamang kasot. Hani pakai angka sino ya, yang sa Sino. kejol. Sa. 4 musim Gejol. ya, pakai yang sino ya. Yorom. Yorom. Yorem, Musim panas. yorem. Yorem Heeh. gaul musim dingin. yorem, kal, geol itu musimnya Korea ya. Jadi kita sambil belajar begini sambil kita hafalan kosakata nggak apa-apa ya, Yorobun. Ya, Sam. Tapi harus pinter-pinter cari informasi itu. Iya, betul. Yang penting jangan malas untuk membaca. Jadi musimnya Korea itu ada sakejol, ada 4 musim. Musimnya ada apa aja? Ada bom, bom itu adalah musim semi. Bom, kal, geol, bom, yorem, kal, geol ya. Bom musim semi, yorem musim panas, kal itu adalah musim gugur. Musim Di textbook nanti Geol apa nih itu pembahasan? ada. Ini cuman gambaran di awal biar teman-teman tuh nggak kaget nanti. Wah. Oke, Yorobun. Terus kita lanjut. Di sini ada singkatan ei sebagai kata ganti kepemilikan. Nah, ei ini bisa disingkat nih jika dia digabungkan dengan saya, aku, kamu. Jo itu kan saya. Nah, itu kan aku. saya. Aku beda ya. Saya sama aku beda ya. Tolong dibedain kalau di bahasa Korea. Kalau Absen I dengan I. kalau saya itu dia digunakan di formal. Kalau aku itu biasanya digunakan di informal atau kita berbicaranya Sama sesama teman. teman atau adik gitu ya, atau yang di bawah kita atau junior bisa. Nah, kalau no itu kamu. Nih. Nah, kalau ditambahkan dengan ei menjadi j, ne, ne. Nah, seperti ini. Dan teman-teman juga harus bisa membedakan. Ne, ne, ya. Ne. Jadi cara pembacaannya yang jelas ya, Yorobun. Ne itu yang seperti H, itu adalah milikku. Ne itu bisa ya, bisa milikmu. Ne itu bisa diartikan dengan ya. Ne gitu. Nih. Terus yang ketika nanti dia dalam kalimat ya seperti ini contohnya. J jikop. Nah, ini ada apa? J jikop.
J itu adalah Stop. siapa? Milik saya atau milik Ya. aku? Milik saya. Milik saya. saya. Jigop itu adalah pekerjaan. Oke. Mm-mm. Jadi pekerjaan saya, pekerjaan milik saya. Nah, terus contohnya lagi ada Desa. nesarang. Nih sarang. Nesarang. Sarang itu apa? Bukan sarang tawon ya. Orang. Cinta suka. Nesarang. Bukan. Nesarang. Nesarang. Sarang yo. Itu adalah cinta. Sarang, Cintaku. cinta. Nah, seperti itu. Cinta. Terus Wah, nggak fokus itu. terus ada ein. Nah, Ini ein. pacarmu. Nah, ya, ini ya, bukan ya. Pacarku. Pacarmu. Ya, ini bukan Kalau nanti tulisannya ya berarti pacarmu. Tapi di sini harusnya itu ya. Ya. Ini karena filenya dari Sam Adit. Itu biasanya bucin yang tahu pacar. Ein. Mana sih itu ya? Ya ini ya. Nah, pakainya yang sama J, ein, sarang, Nih sarang. nes, Sarang heyo. sarang, Sarang. ein. Nah, seperti itu. Bisa ya untuk membedakannya ya, Robun? Bisa, Sam. Bisa. Oke, siap. Mantap. Semoga sekarang coba kita masuk ke contoh ulangan ya. Mana? Contoh ulangan. Itu halaman berapa? PDF dulu yang PDF. Nggak ada itu Ini yang di PDF. Ya, dia Apanya langsung dua angka. Ya. Ini nanti kalau misalkan teman-teman senggang, jadi ini dikoreakan ya. Dikoreakan. Jadi nomor Jonan 1. Rudi Ibnida. Itu kan itunya, maksudnya ini Korea artinya, tapi ini biasa Korea dalam biasa. Maksudnya tetap bahasa Indonesia, tetapi dibikin Hangul. Gitu ya. Oke. Terus yang ke Bukan dibikin kan? enggak artinya enggak. Artinya kan belum Yorobu. Jadi pada saat pengenalan Hangul itu kan belum tahu arti. Jadi kalau suruh ngerjain ulangan sama artinya kan enggak logis gitu ya. Jadi Ya, ini cuman dirubah ke huruf Korea aja. Indonesia dihandalkan gitu aja ya. Betul. Nah, sekarang ini kan ada aturan baca kan udah pada hafal nih. Sekarang kita coba satu-satu ya. Kita coba satu-satu. Kita ke Kak Aini dulu. Kak Aini silakan dibaca yang nomor 1, Kak Aini. 한국어를 Wah, 배우고 싶어요. Ya, 한국어를 배우고 배우고 싶어요. 싶어요. Oke, 싶어요 ya. Jadi 한국어를 배우고 싶어요. Kalau diartikan mana tadi? Kalau diartikan 한국어 itu adalah bahasa Korea. Terus ini ditambahkan dengan partikel objek. Ya. Nah, terus 배우다 ini adalah kata kerja, ya. Kata kerjanya itu adalah 배우. Dari kata kerja sebagai predikat, dia ditambahkan dengan tata bahasa gosipta. Terus ditambahkan lagi apa? Akhiran aoh yo. Nah, ini kalau dipecah ini ada 4 bagian. 1 2 3 4 5 ya.
Kalau dipecah itu ada 5 bagian yang harus teman-teman pahami. Nah, seperti ini. Ini sebagai gambaran aja saya jelaskan ya. Ini nanti kita lanjutnya ke sebenarnya ke itu. Ini sebagai gambaran aja jadi teman-teman biar nggak penasaran. Nah, Ayo, uyu. seperti ini. Hangguko itu adalah kata kerja. Rel ini adalah partikel objek. Ya. Terus ada BU itu adalah kata kerjanya. Gosip, gosipda itu adalah tata bahasa atau rumusnya. Biasanya ditambahkan dengan akhiran, tinggal dipakainya akhiran informal atau formal. Nah, gambarannya bahasa Korea itu seperti ini. Kalau ini kan informal, kalau formal ya tinggal dirubah menjadi semnida. Oyo-nya ini dirubah menjadi semnida. Itu aja sih fungsinya. Jadi oyo semnida itu kalau oyo digunakan di informal, semnida digunakan di formal. Itu aja akhirannya itu. Oke, terima kasih Kak Eni. Kita lanjut ke Kak Ali. Ya, Kak Ali tadi Mas Ali. Mas Ali ada lagi kerja. Kak Andi tadi ya yang kerja ya. Oke. Ke Kak Bagus. Kak Ali masih belum respon. Ke Kak Bagus silakan. Kak Bagus. Ya, ya Sam. Oke, silakan yang nomor 2 Kak Bagus. Yori, Mm-mm. Yori apa ini ya? Yori, ini ada huruf apa ini? Huruf Ga, Yorika. Ani. Ini adalah H ya. Jadi bulat terus di atasnya Oh ada iya iya benar. Yoriha, terus Yoriha, Yorihaka. nah ini apa ini vokalnya A atau apa? Yang tidur terus ke atas. Yori, Yoriko. Yori H, Oh, Yoriha, Yori H, Yorika, go, Ko, Yori H go, Yorihaku. Enggak itu ya? Berarti ini. Ani, Oh, bukan, bukan eng. Ini I ditambahkan dengan sangsiat bacimnya. Terus menjadi apa itu? Dibacanya. Iya. Coba, ini tadi kalau ada iyeng, iyeng ini dia dibaca apa enggak? enggak. Enggak. Jadi harus digantikan dari bacim yang ada di depannya menjadi Ku bacing di depan. bacimnya apa? Akhirannya apa yang ada di depannya iyeng ini? Dari kata it ini bacimnya apa? Huruf apa ini? S. Ya, betul. Huruf S menjadi I. Dibacanya apa ini? Nggak kelihatan Sam. Hari itu. Itu. Yori Nah, Hago. aku I. S ini dia larinya kemana Mas? Mas Bagus. Ini kan ada vokal apa nih? I. I. Terus S-nya lari kemana? Lari ke Oh, I. so. O. Ya, ke O-nya menjadi I. O. Iso Hari. menjadi iso. So. Iso. Akhirannya apa? Yo. Yo. Jadi apa bacanya nih? Yori. Ha. Mm-mm. Yori. Ha. Ku. Mm-mm.
Isoyo. Mas Cahyo. Coba yang nomor satu dibaca lagi, Mas Bagus. Coba yang nomor satu. Tadi apa ini? Tarsem. Oke. Ya, si vokal Gak tunggal. apa. Ini waktu kita lumayan agak banyak ini karena kita sudah uh, berakhir bab 1 ya. Jadi teman-teman bagi yang belum bisa, mari kita belajar. Kalau yang sudah bisa tetap diperhatikan karena nanti apabila teman-teman mungkin ada kekurangan bisa diperbaiki. Coba yang nomor satu dibaca. Oh, ini ada Mas Ali angkat tangan ya. Mohon maaf sebentar ya Mas Ali ya. Camkan man kita risio Mas Ali Alisi. Oke. Ini ada huruf apa Mas Bagus? Bukan. Ya. Ini tadi di sini. Yang ini ada apa bacanya? H. Ini apa? Oh iya, sama. Han. Ya, betul. Han. Hanku. Hmm. Hankun. Ya bener Yap. Hankuk. Nah, di sini ada O-nya. Berarti bacimnya naik ke iyeng. Bacimnya dinaikin ke iyeng. Maksudnya yang ini menjadi yang guk ini kan tadi akhirannya itu kan G. Ya, berarti yang berada di akhiran itu dia akan menggantikan si iyeng ini yang ada di belakangnya menjadi Hanku. ko. Menjadi apa? Hangguko. Hangguko. Tarsem. Malam. Oke. Ini Bentar. sambil baca ya. Nanti itu kita Ya, ke Mas. Mas Ali dulu. Oke, Mas Ali, silakan Mas Ali. Nomor 1 silakan dibaca. Google. Apa? Coba. Google. Nah, masih belum benar. Google. Hanggukorel. Google. Hangguko ya. Ini kan ada hukum bacaan tadi yang di atas hangguk itu. Nah, ini kan menjadi n bertemu dengan kiok itu akan menjadi n-nya. Jadi hanggukorel. Terus Peuku. B, bukan P ya. Ini karena di awal tetap B ya. Jadi nanti ketika ada spasi itu artinya adalah di awal ya, awal kata. Peuku Sipoyo. Peugo Sipoyo ya. Itu ya. Terus yang nomor 2 Mas Ali. Yori Haku Isoyo. Nomor 3 Kimchira Mepciman Masiyoyo. Masisoyo. Masisoyo. Jadi Mepciman ya, bukan Mepciman.
Kimchirel 맵지만 맛있어요. Oke, terima Ciman. kasih Mas Ali. Kita lanjut ke Kak Desna Amalia Hikmah. Bisa on mic kah? Kak Desna kayak Ya, ya, silakan Kak Desna dibaca. nomor berapa? Yang nomor 1. Hang re Apa ini? hanggu Anggu korel. bau bugo Hugo. Sip. Sip. bugo sip poyo Si Poyo ya. Bukan si Poyo. Poyo. Yang nomor 2 silakan Kak Desna. yori hago Ya. isoyo Ya, Isoyo. Oke, nomor 3. kimchi Mm-mm. kimchi를 Ya. 맛 Apa? 맙지 Ini apa? Huruf apa? 맙지 Huruf apa ini? 마 Kurang gede ya. Cari. Coba. Itu huruf apa? Seperti huruf H dalam bahasa Indonesia. 잠깐만 Eh, Ya. Ya, itu adalah 마 ya, ini sebenarnya. 맙지 Mapji. 마스 Mapjiman. 맙지마 Terus masih. 맛이 Mm-mm. 써요. 네, 감사합니다. 네. Terima kasih Kak Desna. Kita lanjut ke Kak Fuji. Silakan Kak Fuji. Ya, Sam. Oke, Kak Fuji silakan yang nomor 1 dibaca. Hangu korel Rel ya, bukan rel ya. Rel. Pakai hangu korel Mm-mm. beugo Iya. si poyo Ya, betul. Yang nomor 2 silakan. yori Mm-mm. hagoi soyo Nih, nomor 3. gimchirel Bukan Kim ya, tapi Kim. Karena ini iya, sangkir. Sam. Heeh. Kimchirel Mm-mm. mepciman Mm-mm. masih soyo. Masih soyo. Oke, terima kasih Kak Puji. Kita lanjut ke Kak Baik, Hadi. Kak Hadi bisa on mic. Ya, Sam. Oke, silakan dibaca Kak Hadi. Hangu korel beugo sipoyo. Nih, Ibon. Yorihago isoyo. Nih, Sambon. Kimchirel mepciman masih soyo. Ya, ini Mepciman dibaca karena Mepci karena apa? Kak Adi. Biap ketemu
Jiat ya. Ya, jadi J-nya berubah menjadi C ya. C. Terima kasih Kak Di. Kita lanjut ke Kak Ya. Liana. DSM Ya, Ilpon Kak Liana, Ilkeseo. Bacalah. Hanggugoro Beyugo Sipoyo Ne, Ipon, Bago Isoyo Ne, Sambon, Kimchiro Mepjiman Masisoyo Ne, Kamsamnida. Kita lanjut ke Kamsamnida Ne, Con Mane ya. Kalau terima kasih jawabnya Con Mane ya. DSM Ke Kak Marina. Kak Marina silakan. SM Hanggu Korel Ne, Beugo Ne. Sipoyo. Oke. Ipon, Yang kedua Yorihago Ne. Isoyo. Oke. Sambon, Kimchirel Mepji Man Masisoyo. Mepci ya. Mepciman. Mepjiman Masisoyo. Ne, Kamsamnida Kak Marina. Ke Kak Rina. Ya, Kak Rina, Ilkeseo, Ilpon, Hoa Hanggugorel mm, Beyugo Sipoyo Ne, Yurihak, Yorihago Isoyo Ne, Sampon, Kimchirel Mepjiman Masisoyo. Ne, Kamsamnida. Kita lanjut ke Kak Saifuddin. Kak Saifuddin bisa on mic. Oke, Sam. Oke, silakan Kak Saifuddin. Nomor 1. Hanggugoro Beugo Sipoyo. Oke, Yorihago Isoyo. Ne, Sampon. Kimchirel Map Ciman Masisoyo. Oke, terima kasih Kamsahamnida. Ini tadi udah semua ya. Adakah yang belum? Kak Aini tadi cuma satu ya, nggak apa-apa. Tapi udah lancar kok. Yuri Agus Sipoyo, Kim Jirel, Majiman, Masisoyo. Jadi nomor 1 itu adalah bahasa Indonesianya. Hangguko itu adalah bahasa Korea ya. Beu itu adalah belajar. Gosipta. Saya ingin belajar. Kenapa? Saya ingin belajar bahasa Korea. Ya, berarti mau ditambahkan dengan saya ingin belajar bahasa Korea bisa, atau langsung ingin belajar bahasa Korea juga bisa. Saya itu tidak harus ditulis ya, misalkan Jonen gitu nggak harus ya. Jonen Hangukorel Beugo Sipoyo. Jadi misalkan di sini di depannya ada Jonennya, gitu ya. Jadi nggak harus ditulis. Terus yang nomor 2, Yurihaku Isoyo. Ya, Saya sedang memasak. Yurihaku itu dari kata dasarnya apa, Kak Rina? Coba. Yori Yoriha memasak. Yorihada, yang benar ya. Kata dasarnya itu adalah Yorihada. Jadi semua kata kerja dan kata sifat itu di belakangnya kalau ditanya kata dasar itu pasti ada da. Jadi bukan Yoriha aja, tapi ada danya di belakangnya ya. Jadi di belakangnya sini ada danya. Nah, seperti itu ya. Jadi ini adalah kata dasar. Kata dasarnya kalau misalkan sudah digabung dengan seperti ini, Yorihago Isoyo. Nah, go isoyo ini adalah tata bahasa yang artinya sedang. Jadi kata dasar go ita ya. Go ita, atau di sini ada danya lagi. Nah, da itu ada di sini juga nanti ya, kalau misalkan dipisah satu-satu. Nah, fungsinya da itu dihilangkan pada saat diaplikasikan
bisa digantikan dengan seperti ini. Ini adalah akhiran dari kalimat informal atau formal. Kalau yang ini aoyo itu adalah informal. Oke, gitu ya. Terus nomor 3 itu adalah kimchi를 맵지만 맛있어요. Jadi kimchi itu pedas tapi enak gitu ya. Enak. Jadi kimchinya pedas tapi enak. Enak, yang doyan. Banyak yang doyan itu ya. Oke, terima kasih Yorobun. Jadi semuanya tinggal Kak Bagus sama Kak siapa lagi tadi yang agak belum lancar ya? Kak Ali ya kalau nggak salah ya. Nanti sering-sering membaca ya. Itu Ya, Chef. oke. Pokoknya jangan jangan malas. Disempatkan lah, bukan malas ya. Disempatkan karena sibuk ya. Sibuk jadi harus disempatkan. Mau nggak mau itu Hanya saya harus mengejar ketertinggalan. enggak. Jadi caranya gini Mas Bagus. Kalau Mas Bagus siang, sore, malamnya itu ada kesibukan, bangun tidur itu kasih waktu 15 menit lah untuk membuka buku. Itu aja udah cukup. Nanti sebelum tidur itu kasih juga waktu 15 menit untuk membaca buku. Itu udah cukup kok. Kalau misalkan setiap hari dilakuin nanti akan lancar. Jadi di lain kesibukannya itu paling enak itu setelah bangun tidur sama sebelum tidur. Itu nyangkutnya di dalam kepala itu lebih cepat. Maaf Min, buku saya belum datang. Ini Kak Devi Atikasari itu Tony, Mas Oni ya? ya, Oke, Mas Oni nggak apa-apa. Nanti dilatih membaca yang di PDF ini aja. Gitu ya. yang di PDF. Yang di PDF ini ada kata bahasa Korea, silakan dibaca. Nanti lama-lama juga lancar sendiri. Nah, seperti Ya. ini. Nah, nanti kalau misalkan ini kan ada contoh ulangannya yang saya bagiin di link di PDF ya. Nah, itu bisa dibaca juga. Membaca ini dulu juga nggak apa-apa. Oke. Oke, siap. Mas Oki tadi kayaknya belum membaca ya? Belum ya, karena masih itu ya, baru gabung ya. Oh, keluar masuk tadi. Iya, saya juga baru gabung. Oke, siap. Sinyalnya jelek, Bang. Oke, tapi untuk membaca udah bisa ya? Coba Mas. Belum. Ini coba nomor 1 dibaca. Belum bisa, Bang. Oh, belum bisa. Oke, jadi masih hafal. Telat terus. Oh, iya. Jadi dihafalin untuk itu ya, konsonan, maksudnya vokalnya dihafalin lagi ya. Kalau biar cepet sih biasanya sih ditulis. Kalau saya dulu itu sambil buka YouTube. Sambil buka YouTube juga bisa. Itu ya. Oh iya. Oke. Rama bahasa belajarnya gitu Coka. Iya, nah itu udah dikasih tips sama Kak Rina tuh. Yang lain ada yang mau ditanyakan ya Robun sebelum kita tutup materi hari ini? Tentang kesulitan belajar apa semuanya. Pokoknya kalau ada kesibukan disempatkan itu setelah bangun tidur dan sebelum tidur. Itu kalau bahasa Korea kalau misalkan ada kesibukan. Kalau misalkan kesibukannya masih bisa dipecah-pecah ya disempatkan untuk membaca. Oke, Yorobun, ada yang mau ditanyakan? Untuk ini PR-nya berubah menjadi bahasa Korea ya. Jadi saya ulangi lagi ya, ini PR-nya menulis ditulis dulu. Ditulis cuman dirubah ke bahasa Korea. Bukan diartikan ke Korea ya. Cuman ditulis ke bahasa Koreanya saja. Nah, jadi Hangul gitu. iya, jadi menggunakan Hangul.
Tapi Tapi artinya tetap Indonesia gitu. iya, bacanya nanti tetap bahasa Indonesia. Oh, cuma nyalin. Jadi cuman dirubah aja, dirubah hurufnya dari Indonesia ke Hangul. Oke. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi, Yorobun? Ya, Sam. Ya, Itu PR-nya dikirim ke kemana? WA saya aja. Jadi Japri bisa atau ke grup juga bisa ya. Nanti di Oh, foto ditaruh di grup, itu kirim ke foto grup aja. Iya, Sam. Bentar, saya mau dicatat dulu nggak? Dikirim ke link aja. Dilihat di Grup. PDF-nya di grup aja ada nih. Udah Atau di screenshot sekarang juga nggak apa-apa. kecilin lagi Oke. itu yang nomornya. Iya, nggak kelihatan. Kayaknya dikirim ke grup aja deh, Sam. Kenapa? Screenshot aja, nanti dikirim ke grup. Jadi kami nanti nengoknya dari grup Aku saja. kirim deh screen-nya. Oke, siap. Nanti dikirim ya. Ya, karena HP ku kecil ini jadi nggak nampak. Nggak apa-apa. Soalnya tab-nya lowbat, Sam. Jadi aku pakai HP kecil. Aduh, Oh iya. udah lama. Yang penting semangat belajarnya tetap ya. Ya, Sam. Soalnya mau berangkat kerja juga ini. Masuk jam 11. PR. Oh, ini saya. Oh iya, ini PR. Oke, terima kasih Kak Rina. Cuman satu aja ya? Iya, itu ada empat Iya, nomor. Oh, yang 4 ini aja ya? Iya, 4 itu aja. Sam Andi ngasih tugas tuh banyak betul, Sam. Stres aku. Sim Adit. Oh, iya memang kalau misalkan sebenarnya sih harus banyak-banyak mengerjakan ya. Ya, itu ada keaktifannya Eurobun semua. Kalau misalkan enggak, Saya tadi udah dapat Nggak boleh mengeluh gitu. tapi ya udah ikut lagi pemula. oh gitu. Oke, siap-siap kawan. Ya, saya kembalikan lagi ke kelas pemula, nggak apa-apa. Aku bilang mundur aku, biar lancar dulu aku mau baca. Oh iyalah, kalau memang mau ke situ kata Sam, karena aku kemarin sempat berhenti, Sam, karena udah nggak jadi Siap. Oke Kak Marina. Yang penting pokoknya kalau belajar bahasa Korea itu dasarnya itu jangan sampai amburadul ya. Maksudnya harus tahu benar-benar. Jadi kalau dasarnya oke, soal-soal apa baca. ya, pokoknya kalau dasarnya Hangulnya itu sudah hafal, nanti ke depannya itu lebih enak. Ini Hangul aja masih berlepotan, Sam. Macam mana pula? Ditulis tiap hari. Jadi dibikin abjad seperti bahasa Indonesia. Jadi A sampai Z. Sam. Ya. Sampai Sam aku tulis besar-besar di kertas, aku tempel di dinding. Jadi setiap tidur aku tengokin aja, aku baca-baca. Sama kayak hafalan, aku tempelin aja di dinding. Nah, kalau misalkan Hangul itu wajib ditulis ya. Jangan jangan dibaca. Jadi wajib ditulis. Pokoknya kalau nulis sama menghafal itu dia lebih cepat nyangkutnya. Iya. Ini karena udah berapa bulan nggak buka-buka jadi lupa-lupa aku. Nggak apa, nanti sambil belajar lagi. Darah Mahabasa. Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Jelas ya. Jelas ya. Kita besok masuk ke bab 2 ya. Bab 2 itu akan masuk di bilangan ya. Angka sino. Ya, angka sino tiap hari nanti dibaca il i sam sa o yuk cil pal ku sip. Terus dibalik. Jadi sip ku yuk pa sip yuk pal cil yuk sip ku pal cil yuk o sa sam i il. Nah, seperti itu. Jadi
ada device. latihan ini udah dikerjain. Kenapa? Kalau udah dikerjain latihannya dikirim screenshot gitu, Sam. Iya, di screenshot aja. Jadi mau di kertas atau mau di handphone nggak apa-apa sih. Tapi kalau di kertas itu Oh, enaknya kalau pakai bolpen teman-teman menulis. Kalau di handphone itu kan tinggal ketik aja, jadi agak ini kurang aktif ya. nah. Jason udah saya. Apa Sam? Kenapa? Kemarin saya mengambil apa? Saya manufaktur kemarin kalau. Ini saya kasih coba bentar ya, saya bukain. Yang ini ya, Angkasino ya. Angkasino itu seperti ini. Bukuku aja sampai lah, Sam sampai seringnya dibuka. Ya, itu berarti rajin. Iya, Rajin ya. udah mau caplok. Akhirnya aku mau cari lem ini, udah mau caplok bukuku, saking seringnya dibuka. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, bukunya itu kalau sering-sering dibuka itu tandanya rajin belajar. Nah, nanti kita masuk udah. ke Isam Sawang Kasino dulu ya. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Sam ya. Kenapa? Kemarin saya ngambil perakitan ya. Saya manufaktur ambil perakitan ya. Aku kemarin ngambil measuring. Oh, measuring itu bagian apa ya? Pengukuran. Oh, iya. Pengukuran. Oke. Ada perakitan di measuring pun ada. Siap. Yang penting semangat Kalau belajar. sekarang kerja di pabrik juga, Sam. Oh, iya. Ini udah mau jalan 2 tahun aku di PT yang sekarang. Kak Marlina di mana tinggalnya? Di Batam, Sam. Oh, di Batam. Oke. Ya di sana LPK agak jauh ya? Kalau LPK sih ada, Sam. Cuman ada pun bahasa Korea. Dia cuman 2 kali seminggu, Sabtu Minggu aja. Itu pun biayanya kalau di Batam sih memang worth it, sekitar 7 jutaan sih. Tapi kalau waktunya cuman 2 hari, cuman Sabtu Minggu itu pun waktunya cuman 2 jam, kalau menurutku kurang lah, Sam. 1 minggu seharinya 2 jam. Iya. Rugi kan, Sam? Iya sih. Kalau saya itu dari pagi sampai malam bisa. Kalau di sini ya. Makanya kemarin aku juga ikut private sama itu Mas Andi itu. Ikut juga yang hariannya. Iya, saya dulu itu ada yang private ke saya itu orang Malaysia juga ada juga. Itu memang Kemarin aku juga private. di sini sih, tapi private sama belajar di sini sih hampir nggak ada bedanya sih. Sama-sama yang penting aktif. Tergantung sama orangnya. Sekarang yang ke Korea ini cuman bahasa aja yang paling penting rasanya ya kan, Sam. Kalau kerjaannya samanya. Ya, yang Kayak penting tuh bahasa sama rezekinya, jalur atas ya. Juga speak English. Rezekinya. Jalur orang Iya, kalau misalkan memang lulus tapi sampai 2 tahun, 3 tahun belum berangkat juga ada. Jadi tergantung rezeki juga. Rezeki. Orang dalamnya nggak ada orang dalam ya. Kalau setahu saya sih Nggak ada. pemerintahan tuh udah nggak ada orang dalam sekarang. Nggak bisa main-main sekarang. Soalnya presiden langsung yang itu kan. Jadi sekarang itu lebih transparan ya. Ya walaupun pokoknya yang kalau diiming-iming nanti cepat berangkat apa bayar segini jangan. Teman saya itu banyak yang ketipu juga, yang dari LPK terus diiming-iming berangkat ke Korea bayar 30 sampai 40 juta 3 bulan 4 bulan berangkat, habis itu uangnya hilang. sayang kali. Iya, makanya teman-teman saya pesenin pokoknya kalau misalkan mau ngikut ujian bahasa Korea itu ikutin instruksi dari pemerintah, jangan sampai meskipun seperti saya begini ya, meskipun ada itu terus saya ngiming-ngimingin teman-teman
aku punya lo kenalan seperti ini, jangan sampai itu ya. Pokoknya cari Yes. yang jalur aman. Penggunaannya, terus penggunaannya. Oke, Yorobun. Ada yang mau ditanyakan lagi yang lainnya? Oke, udah selesai ya. Oke, kalau nggak ada, kita tutup materi kelas hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman tetap semangat belajar. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Annyeonghi keseyo, yorobun. Selamat malam dan selamat tidur. Ayo. Jaljayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.